ya kalau dari pemerintahannya sendiri mengizinkan kita tim bola voli putri banyak ajang event di luar negeri, mungkin kita bisa. Tahun lalu kita bertabrakan, event-event nasional dan event internasional tabrakan, sehingga menyebabkan kita tidak bisa mengirim yang event internasional. Kami sangat mendorong para pemain nasional kami baik putri dan putra ini bisa diserap di liga-liga internasional dan liga-liga lain. Agar apa? Agar pertama promosi Indonesia dan olahraganya makin naik di negara-negara lain, dan juga pengalaman dari para atlet ini pastinya akan jauh lebih positif. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PVSI, menerima kritik tajam dan hujatan dari pengguna internet setelah Megawati Hangestri dan Tim Nasional Voli Putri Indonesia mengalami kegagalan di CV League 2025. Perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia di leg pertama dan kedua CV League 2025 yang berlangsung di Thailand dan Vietnam berakhir dengan kekecewaan. Timnas Putri Indonesia pun selesai sebagai juru kunci dengan tanpa mengantongi satupun kemenangan atau poin di klasemen akhir leg pertama CV League 2025. Hasil ini tentulah membuat volimania Indonesia kecewa, yang langsung memberikan kritik tajam serta hujatan, terutama kepada PVSI di media sosial. Netizen serta volimania secara bersamaan menuntut PVSI untuk mempertanggungjawabkan kemunduran kualitas voli Indonesia, khususnya di sektor putri. Tuntutan mulai dari meminta Imam Sudjarwo untuk mundur sebagai Ketua Umum PVSI, pemecatan Octavian dari jabatan pelatih, dan tentu saja meminta adanya evaluasi menyeluruh. Megawati Hangestri Pertiwi merasakan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan atlet voli di Indonesia. Dikenal sebagai Megatron karena kekuatan smash-nya yang luar biasa, Megawati berani menyuarakan kenyataan pahit dunia olahraga tanah air. Dalam wawancaranya yang kembali viral pada Selasa 20 Mei, Megawati secara terang-terangan mengkritik induk organisasi voli Indonesia, PVSI, dan pemerintah. Ia menilai, salah satu penyebab stagnasinya prestasi voli putri Indonesia adalah kurangnya pengalaman bertanding di level internasional. Target emas selalu diulang, tetapi jika tidak diberikan kesempatan berlaga di luar negeri, bagaimana kami dapat bersaing? Tahun lalu saja kami hampir tidak berpartisipasi tryout, ujarnya dalam wawancara dengan Spot. Ia menekankan betapa pentingnya menghadapi lawan-lawan kuat seperti Thailand atau Vietnam agar kualitas permainan tim nasional dapat meningkat. Jika tidak sering berhadapan dengan lawan yang tangguh, kami tidak berkembang. Rasanya seperti berjalan di tempat, tegasnya. Pernyataan Megawati tidak muncul tanpa alasan yang kuat. Musim 2024-2025 menjadi saksi atas pencapaiannya yang cemerlang bersama Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea. Ia tampil sebagai MVP dalam beberapa putaran dan membawa timnya menjadi runner-up. Ia juga mencatat sejarah sebagai atlet berbaju muslim pertama yang tampil di liga tersebut, mencerminkan bagaimana profesionalisme dan nilai-nilai iman bisa berjalan sejajar. Namun, kebahagiaan dari musim yang penuh prestasi itu berubah menjadi tantangan saat Megawati mengalami cedera serius pada final Liga Korea melawan Pink Speeders. Ia mengalami robekan sepanjang 22 cm pada otot betis karena penggunaan berlebih, overuse. Cedera tersebut mulai terasa sejak leg pertama, tetapi Megawati tetap berupaya bermain hingga laga ketiga. Setelah kembali ke Indonesia, ia sempat dikontrak oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia untuk tampil di babak Final Four hingga Grand Final Proliga 2025. Sayangnya, kondisi fisiknya tidak mendukung untuk tampil optimal. Bahkan, Megawati sempat meminta pembatalan kontraknya. Saya cedera dan meminta untuk putus kontrak. Namun, Petrokimia menyatakan, tidak apa-apa, mereka tetap ingin saya datang meski hanya untuk tampil sebentar. Mereka memberikan dukungan penuh, ungkapnya dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Bahkan, Megawati meminta manajemen Petrokimia untuk menurunkan nilai kontraknya karena merasa tidak tampil maksimal. Saya bilang, untuk apa dibayar sebanyak itu kalau saya tidak bermain banyak, tuturnya dengan jujur. Namun perjalanan Megawati di Proliga 2025 tidak lepas dari kontroversi. Setelah Gresik Petrokimia gagal melaju ke final pasca Jakarta Popsivo Polwan menundukkan Jakarta Pertamina Enduro 3-0, Megawati melontarkan sindiran tajam dalam siaran langsung TikTok miliknya. Aku capek terus menjunjung tinggi sportivitas. Tidak di Korea,
Tidak di Indonesia, saya selalu berupaya fair. Tetapi ternyata melelahkan juga menjadi saya, ujarnya yang langsung viral dan memicu berbagai reaksi. Pernyataan tersebut memicu kontroversi. Di satu sisi, banyak yang menilai Megawati hanya mengekspresikan rasa frustrasinya sebagai manusia. Apa yang disampaikan Megawati sejatinya merupakan cerminan cinta dan kepeduliannya terhadap dunia olahraga. Ia menginginkan sistem yang lebih adil, pembinaan yang lebih serius, dan kesempatan yang lebih luas bagi atlet Indonesia.